Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramadhan Rizky Arifin dengan NRP 50262011133 dari kelas Manajemen dan Proses TIA kelompok A4 dengan nama Tim Avenger. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari wiki tata kelola TI yang telah dibuat bersama tim saya, yaitu bagian saya akan menjelaskan stakeholder. Langsung saja ke menu stakeholder. Baik, apa yang dimaksud dengan stakeholder? Dilansir dari laman resmi Corporate Finance Institute, stakeholder adalah pihak individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Stakeholder mempunyai potensi untuk bisa memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh bisnis yang ada di dalamnya. Selain definisi yang telah disampaikan oleh Corporate Finance Institute ini, stakeholder juga memiliki berbagai interpretasi definisi dari beberapa ahli. Menurut Freeman, stakeholder adalah pihak individu atau kelompok masyarakat yang saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi guna mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Bissett, stakeholder adalah pihak individu atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau perhatian atas suatu masalah tertentu. Stakeholder tentu memiliki fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Bukan hanya sebatas tempat bekerja, perusahaan juga harus memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap seluruh jajarannya. Selain itu, industri juga dituntut untuk dapat menyeimbangkan hubungan setiap stakeholder dalam bisnis. Fungsi yang kedua yaitu manajemen langsung. Di beberapa perusahaan, pengaturan bisnis dan operasional dapat dipegang langsung oleh para stakeholder. Artinya perusahaan tersebut bersedia untuk memberikan posisi bagi stakeholder agar dapat berpartisipasi langsung. Fungsi yang ketiga yaitu pendukung keuangan. Keputusan penambahan atau pengurangan investasi oleh para pemilik saham berdasarkan kondisi finansial adalah salah satu contoh kasus stakeholder perusahaan. Itulah sebabnya perusahaan wajib menjalin relasi dengan stakeholder yang baik. Dan fungsi yang keempat sekaligus yang terakhir di daftar saya, di daftar kami, yaitu membuat keputusan. Dalam menentukan suatu kebijakan, perusahaan perlu mempertimbangkan saran dan pendapat dari stakeholder. Artinya, seluruh keputusan yang nantinya diambil akan sangat dipengaruhi oleh ide atau gagasan yang dimiliki stakeholder perusahaan. Setelah fungsi, kita berlanjut ke jenis stakeholder. Stakeholder sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama stakeholder primer, yang kedua stakeholder sekunder, dan yang ketiga stakeholder kunci. Stakeholder primer adalah perusahaan yang memiliki kuasa dalam menentukan kebijakan dan pengambil keputusan dalam program yang berjalan. Mungkin di sini kata perusahaan ini harusnya stakeholder. Untuk yang kedua, stakeholder sekunder. Stakeholder sekunder atau pendukung adalah contoh kasus stakeholder perusahaan yang hanya mempunyai kepedulian berupa suara dan pengaruh, namun tidak memiliki hubungan dan kepentingan terhadap satu proyek, kebijakan, ataupun program. Lembaga swadaya masyarakat, kelompok akademis seperti perguruan tinggi, pengusaha, dan lembaga pemerintah merupakan contoh dari stakeholder sekunder. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan contoh kasus stakeholder perusahaan yang memiliki kewenangan legal saat pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan. Contoh dari stakeholder kunci ini adalah DPR, pemerintah, serta dinas terkait yang berhubungan dengan proyek tersebut. Cukup dari materi saya, berikut adalah referensinya. Baik, sekian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang lain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.